Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di bab kedua ini. Untuk bab kedua ini yang akan kita pelajari adalah tentang iman kepada kitab-kitab. Sebelum kita masuki pembelajaran yang di dalamnya, maka kita awali dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Baik, untuk kali ini ada hubungannya apa Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dengan bab ini adalah di ayat kedua yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, artinya itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya juga ada petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita masuki bab selanjutnya, akan kita awali dengan pengertian apa itu kitab dan apa itu suhuf. Kitab menurut bahasa adalah sebuah tulisan. Ya, sebuah tulisan itu termasuk kitab. Tapi menurut istilah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf menurut bahasa adalah lembaran. Tapi menurut istilah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah dan tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia. Ya, silakan dibuka bukunya supaya lebih jelas dan kita terangkan sedikit. Di samping itu juga, setelah ada pengertian kitab dan suhuf, kita juga pasti akan mendapatkan dalil nakli atau dasar kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah. Dalil nakli yang pertama adalah menurut Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya dan kitabnya yang telah diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sedangkan menurut hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Siapa yang bertanya? Yang bertanya ternyata adalah malaikat Jibril. Dia berkata, beritahukanlah kepadaku, wahai Muhammad, tentang iman. Rasulullah SAW bersabda,
Beliau, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Rawahu Muslim. Sebenarnya dalam hadis ini kalau panjang lebar ada pengertian dari iman dan pengertian dari Islam, itu cuma ada di dalam hadis ini. Tapi ini adalah potongan hadis tersebut. Setelah kita mengetahui dasar dari perintah Allah untuk beriman kepada kitab-kitabnya, maka kita harus tahu apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada manusia. Di sini ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalilnya adalah wa atayna Dawuda Zabura. Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalilnya adalah inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Injil, kitab Injil juga ada dalilnya yang diturunkan kepada Nabi Isa. Quran surat Al-Isra Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Sedangkan kitab yang terakhir adalah Al-Quran yang berbunyi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'alal mukthi wa nazzalnahu tanzila. Quran surah Al-Isra ayat 106. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Yang pertama di Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan di dalam kitab-kitab tersebut juga ada tujuannya masing-masing dan tidak semuanya lengkap. Termasuk kitab Zabur hanya berisi, kandungannya adalah doa berisi kidung, yaitu doa dan munajat ajaran tauhid, tentang ajaran mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Zabur hanya mengesahkan Allah yaitu dengan tauhid, hanya beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu hanya satu, dengan doa dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan kitab Zabur. Yang kedua, kitab Taurat ini lebih banyak lagi perkembangannya. Ada 10 hukum Allah Subhanahu wa taala, ada perintah dan ada larangannya. Perintahnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, perintahnya adalah menyucikan hari Sabtu. Dan larangannya banyak, adalah larangan menyembah berhala, larangan menyebut Allah dengan percuma, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan merebut istri orang. Itu termasuk dalam kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab Injil yang berarti kabar gembira, jadi isi kitab ini adalah ajaran tauhid, membenarkan dan memberlakukan kitab Taurat dan kitab Zabur. Jadi kitab Injil adalah kumpulan dari kitab Taurat, dan kitab Zabur, dan kedua kitab ini diberlakukan dalam kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Pokok-pokok ajaran Al-Quran yang terkandung dalam kitab Al-Quran antara lain tentang akidah, ibadah, akhlak, syariat, muamalat,
Sebenarnya tentang akidah itu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya, keimanan kepada Allah. Tentang ibadah, ajaran tentang ibadah yang mengatur pengabdian manusia sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Yang ketiga, ajaran tentang akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak sesama manusia, dan akhlak makhluk hidup yang lain. Yang keempat, ajaran tentang syariat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan hidup manusia. Yang kelima, ajaran tentang muamalah, yaitu yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat muamalah, yang berarti sosialitas atau hubungan antar manusia. Yang keenam, ajaran yang berkenaan dengan janji dan ancaman. Dalam ayat Al-Quran ada janji dan ada juga ancamannya. Yang ketujuh, hal-hal yang berhubungan sejarah umat manusia pada masa lampau. Nah, di samping ayat Al-Quran ada banyak kandungannya, dan di situ juga ada nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil, yang benar dan yang salah. Al-Kitab atau Kitabullah, yang berarti wahyu Allah. Al-Huda, yang berarti petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Karim, yang berarti bacaan yang sangat mulia. 5. Al-Kalam, yang berarti firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. 6. Az-Zikra, yang berarti peringatan bagi orang yang lalai atau lupa. An-Nur, yang berarti cahaya yang menerangi. Asy-Syifa, yang berarti obat atau penyembuh. 9. Al-Bayyinah, yang berarti penjelasan. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup dibagi menjadi dua, ada hidayah dan kelebihan. Hidayah artinya petunjuk Al-Quran. Ada 5, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijal nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yang kedua, membimbing kehidupan manusia menuju jalan yang lurus, baik dan adil. Hidayah ini dicapai dengan mengikuti ajaran Islam yang benar dan jalan tauhid yang ditunjukkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiyal aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan peringatan kepada orang-orang ingkar. Ini termasuk juga tadi di kandungannya ada ancaman, janji, dan ancaman. Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman melalui amal soleh yang mereka lakukan akan mendapat pahala berlipat ganda dan akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan surga di akhirat. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9 di atas. Sebaliknya, orang-orang ingkar akan mendapat balasan buruk di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Dan sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Quran Al-Isra ayat 10. Yang keempat, Al-Quran menyembuhkan hati manusia dan menyebarkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia menyembuhkan segala penyakit hati, termasuk akhlak tercela. Penyakit hati bersumber dari pemahaman akidah yang salah tentang Allah, malaikat, rasul-rasul,
hari akhir, qada dan qadar. Kesalahan keyakinan ini membuat hati senantiasa dalam kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nanzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khusara." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Yang kelima, berisi nasihat dan ibrah pelajaran. Al-Quran banyak berisi kisah-kisah penuh hikmah tentang orang-orang terdahulu. Kisah-kisah itu bukan hanya sekedar pemanis dan hiasan Al-Quran, tetapi adalah pelajaran ibrah yang harus diambil oleh umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Nah, itu adalah tentang hidayah. Selanjutnya, kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran di sini hanya ada 3, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci yang dibaca dan dihafal oleh manusia sejak dulu hingga sekarang dalam bahasa aslinya. Jadi bahasa Al-Quran itu tidak pernah terubah-ubah. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab suci yang mendapat perhatian sangat besar, baik oleh pemeluknya maupun pemeluk agama lain. Yang terakhir, bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran akan dapat memperkuat imannya, serta mendekatkannya kepada Sang Pencipta, dan membaca Al-Quran termasuk ibadah. Baiklah, itu adalah untuk bab kedua ini, yaitu iman kepada kitab-kitabnya. Ingat, ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan di setiapnya pasti ada pelajaran yang ditentukan. Kitab Zabur hanya berisikan tauhid dan doa. Kitab Taurat ada larangan dan ada perintahnya. Dan yang ketiga, Injil, kabar gembira, yaitu menggunakan atau mengabarkan bahwasanya Taurat dan Injil juga dimasukkan ke dalam Taurat dan Zabur, termasuk kitab di dalam kitab Injil. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah banyak tentang ibadah, amanah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Terima kasih untuk video kali ini. Sebelumnya untuk tugasnya seperti biasa, yaitu tolong dikerjakan di buku paket kalian bab 2 latihan soal. Dan juga untuk catatannya, saya ulangi, untuk tugasnya silahkan kerjakan latihan bab 2, dan tugasnya yang kedua adalah mencatat semua ayat Al-Quran, hanya ayat Al-Quran saja yang ada di bab 2 ini. Baik, untuk hari kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.